Sebuah badai tampaknya sedang menerpa tubuh tim nasional sepak bola Indonesia. Kegagalan melaju ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menyisakan luka yang mendalam. Namun, di tengah kekecewaan itu, secercah harapan muncul. Sebuah harapan akan adanya perubahan, sebuah era baru untuk Garuda. Badai di kursi pelatih, dan harapan di laga melawan rival. Suara-suara sumbang terhadap pelatih Patrick Kluivert semakin kencang terdengar. Puncaknya, sebuah survei mengejutkan menunjukkan bahwa lebih dari 91% penggemar sepak bola tanah air menginginkan pelatih asal Belanda itu untuk segera angkat kaki dari kursi kepelatihan timnas. Harapan yang sempat membumbung tinggi saat namanya diumumkan sebagai pelatih baru, kini seolah sirna tak berbekas. Pengamat sepak bola mengatakan, ketika target tidak tercapai, evaluasi adalah sebuah keniscayaan. PSSI harus segera mengambil sikap tegas. Apakah akan tetap mempertahankan Kluivert atau mencari nahkoda baru? Ini bukan hanya soal hasil di lapangan, tapi juga tentang menjaga asa dan kepercayaan publik terhadap tim nasional. Di tengah panasnya isu pergantian pelatih, sebuah kabar berhembus kencang dari negeri seberang. Sebuah laga yang selalu ditunggu, sebuah laga yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Ya, Derby Nusantara, Indonesia melawan Malaysia. Pertandingan yang disebut-sebut akan menjadi ajang penebusan luka, sekaligus momentum kebangkitan bagi skuad Garuda. Pada FIFA Matchday yang akan berlangsung pada 10 hingga 18 November 2025, Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki slot kosong. Momen inilah yang kemudian memunculkan ide liar untuk mempertemukan kedua raksasa sepak bola Asia Tenggara ini. Sebuah ide yang disambut dengan antusias oleh para netizen di kedua negara. Rivalitas abadi dan harga diri di lapangan hijau. Hubungan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia selalu panas. Bukan hanya soal poin dan kemenangan, tapi juga soal gengsi dan harga diri bangsa. Kini, rivalitas itu kembali memanas. Terlebih setelah FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM terkait kasus naturalisasi 7 pemain ilegal. Sebuah tamparan keras juga harus diterima Indonesia di luar lapangan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu terakhir, peringkat FIFA Indonesia berhasil disalip oleh Malaysia. Harimau Malaya kini berada di posisi 119 dunia, sedangkan Garuda harus turun ke posisi 123. Sebuah penurunan yang cukup menyakitkan setelah kekalahan dari Irak. Supporter timnas, bagi kami pertandingan melawan Malaysia itu bukan pertandingan biasa. Itu soal harga diri, apalagi sekarang peringkat kita disalip. Ini saatnya kita buktikan di lapangan siapa yang lebih baik. Kami rindu kemenangan atas mereka. Siapa pengganti Kluivert? Mencari nahkoda baru Garuda. Desakan agar Patrick Kluivert mundur memunculkan spekulasi tentang siapa yang akan menjadi penggantinya. Beberapa nama mulai mencuat ke permukaan. Ada yang menginginkan kembalinya Shin Tae-yong, pelatih yang dianggap berhasil membangun fondasi timnas saat ini. Namun, ada juga yang menginginkan sosok pelatih top dunia untuk memimpin generasi emas Indonesia. Di tengah spekulasi tersebut, muncul satu nama yang cukup menarik perhatian, Alex Pastoor. Pelatih asal Belanda ini disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Kluivert. Meski bukan nama besar sekelas legenda Barcelona, Pastoor dikenal memiliki kemampuan analisis dan manajemen tim yang sangat baik. Ia dianggap lebih cocok dengan karakter permainan Indonesia. Netizen mengatakan, kita butuh pelatih yang aktif di pinggir lapangan, bukan yang hanya duduk sambil memegang dagu. Pastoor sepertinya pilihan yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Di tengah carut-marut kondisi timnas, suara-suara dari dalam ruang ganti pun mulai terdengar. Dua pemain naturalisasi, Kelvin Verdong dan Iver Jenner, seolah ikut membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Kelvin Verdong, dengan kedewasaannya memberikan apresiasi terhadap perkembangan timnas. Namun ia juga menyoroti satu hal krusial. Timnas Indonesia dinilai belum memiliki sosok pembeda di lini tengah. Seorang gelandang serang kreatif
yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Kelvin Verdon berkata, "Menurut saya, timnas Indonesia memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing. Perbedaannya tidak besar. Mungkin kami masih kekurangan pemain dengan tipe seperti Zidane Iqbal dari Irak atau pemain nomor 18 Arab Saudi. Tapi, Indonesia adalah negara besar. Mungkin di masa depan akan muncul Zidane Iqbal baru dari Indonesia." Tak hanya Verdon, Ivar Jenner juga menjadi sorotan. Sebuah unggahan di akun Instagram pribadinya yang menampilkan foto dirinya bersama Shin Tae-yong dianggap sebagai kode keras yang menyindir situasi tim saat ini. Unggahan tersebut bahkan sempat dihapus lalu diunggah kembali dengan keterangan yang berbeda, memicu dugaan adanya intervensi dari pihak federasi. November yang menentukan, kebangkitan atau keterpurukan? November nanti akan menjadi bulan yang sangat menentukan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Laga melawan Malaysia, jika benar-benar terjadi, bukan lagi sekedar uji coba. Ini akan menjadi simbol kebangkitan, simbol harga diri, dan simbol peralihan era. Akankah Patrick Kluivert masih berada di kursi pelatih? Ataukah akan ada wajah baru yang menahkodai Garuda? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab dalam beberapa waktu ke depan. Yang jelas, jutaan pasang mata akan tertuju ke sana. Berharap setelah badai besar, akan muncul mentari yang membawa kebangkitan bagi Garuda. Itulah tadi sedikit gambaran tentang dinamika yang terjadi di tubuh tim nasional sepak bola Indonesia. Sebuah kisah tentang harapan, kekecewaan, dan perjuangan untuk meraih prestasi. Kita semua tentu berharap yang terbaik untuk Garuda. Mari kita terus dukung perjuangan mereka.